Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 10 Desember 2025. Saya Robi Cayadi siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara menertibkan 19 kendaraan dalam operasi parkir liar di kawasan Tanjung Priok. Kendaraan yang kedapatan terparkir liar langsung diberikan sanksi. 3 mobil diderek, 9 unit motor diangkut, dan 7 kendaraan lainnya dicabut pentil. Penertiban dilakukan untuk mengurangi kemacetan di jalan sekitar akibat parkir liar yang memakan bahu jalan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta memantau adanya peningkatan kasus ISPA. Hingga November 2025, tercatat lebih dari 2,5 juta kasus ISPA yang dipicu perubahan cuaca. Warga penting untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai mitigasi, termasuk menggunakan masker saat sakit atau udara buruk. Masyarakat diminta segera ke layanan kesehatan jika alami gangguan pernapasan untuk mencegah komplikasi. Pemprov DKI Jakarta bersama C40 Cities resmi meluncurkan peta jalan Net Zero Carbon Buildings atau NZCB Roadmap 2050. Ini adalah komitmen untuk mengurangi emisi dari sektor bangunan yang menyumbang lebih dari 60% emisi kota. Peta jalan ini menjadi cetak biru fiskal dan dokumen yang menjadi pedoman kuat bagi transformasi sektor bangunan menuju Jakarta nol emisi karbon. Untuk informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Kebakaran di kantor PT Teradron Kemayoran Jakarta Pusat menyisakan duka mendalam. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung penuh seluruh biaya pemakaman korban meninggal. Kebakaran kantor Teradron yang terjadi pada Selasa siang, 9 Desember 2025, menelan korban jiwa sebanyak 22 orang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung meninjau lokasi kejadian untuk melihat proses penanganan kebakaran dan evakuasi korban. Pramono menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggung penuh pemakaman seluruh korban tewas, termasuk penyiapan lokasi penguburan. Semua yang meninggal menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk penguburan dan sebagainya. Tadi saya udah telepon Kepala Dinas Pemakaman dan Hutan Kota untuk disiapkan. Mungkin tidak bisa di satu tempat karena jumlah. Yang kedua, untuk yang sakit dan sebagainya luka menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Nah, hal-hal lain, hal berkaitan dengan peristiwa di lapangannya, jumlah yang meninggal, peristiwa apa dan sebagainya, tentunya ini kewenangan tanggung jawab Polri. Pramono menyayangkan bangunan 6 lantai tersebut tidak memiliki peralatan pemadam yang memadai, serta tidak dilengkapi jalur evakuasi sehingga menyulitkan proses penyelamatan. Aspek keselamatan wajib menjadi prioritas bagi seluruh pengelola gedung dan pelaku usaha untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggratiskan sewa rusun selama 6 bulan pertama bagi warga yang dulu menempati TPU Menteng Pulau 2. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah lahan baru sebagai solusi krisis pemakaman bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menyerahkan kunci unit rusun kepada warga ex-TPU Menteng Pulau 2. Dalam program relokasi ini, sebanyak 137 kepala keluarga menempati sejumlah unit rusunawa seperti di Jagakarsa,
Rawabebek, dan Pik Pulau Gadung. Ada kurang lebih 1.300 petak untuk pemakaman di Menteng Pulau 2. Dan itu sangat berarti karena memang Jakarta sekarang ini menghadapi kesulitan untuk tempat pemakaman umum. Dari 80 TPU yang ada, 69 harus ditumpuk. 69 harus ditumpuk. 2 dalam persiapan, 9 tidak ditumpuk tetapi juga ada keterbatasan. Selain TPU Menteng Pulau 2, saat ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI tengah melakukan proses untuk relokasi warga yang menempati lahan TPU Kober Rawabunga dan TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur. Program relokasi ke Rusunawa dilakukan bagi warga yang sebelumnya menempati lahan Taman Pemakaman Umum atau TPU. Diharapkan langkah ini akan bisa menjadi solusi krisis petak makam di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas satu arah di Jalan Lebak Bulus 2 dan 3 Jakarta Selatan. Uji coba ini berlangsung hingga 16 Desember 2025. Rekayasa ini dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut. Untuk lengkapnya, simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Ruby Cahyadi dan seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.